Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada pertemuan yang ketiga ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Qawaidul Arba' Daurah ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari perkataan pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala tentang apa itu qaidah, apa aja yang menyimpang dari kaidah tauhid dan syirik. Kapan dikatakan kaidah itu selamat, benar, terlebih lagi dalam perkara tauhid dan syirik. Kemudian apa hasil buah ketika seseorang mengetahui 4 kaidah ini, Qawaidul Arba' ini, memahaminya, itu pun sudah kita bahas. Kemudian kita masuk ke isi bukunya. As'alullahal azim. Qala syarih hafizallahu ta'ala. Perhatikan harakat dan terjemahnya. Syahan ta'ala masardian. Syahan. Waqad qaddama rahimahullahu li hadhil qawaidil arba'i bi muqaddimatin 'azimatin fiha ad-du'a'u li talabatil ilmi wat tanbihu ala ma sayaquluhu. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, waqad qaddama, apa arti qaddama? Mendahului, mendahulukan, mengedepankan. Sungguh penulis rahimahullah taala telah mendepankan, mendahului lihadil qawaidil arba'i, untuk 4 kaidah ini mendahului dengan apa? Bimuqaddimatin 'azimatin, dengan pendahuluan yang agung. Jadi penulis telah mendahului 4 kaidah ini dengan pendahuluan yang agung, memberikan pendahuluan yang agung. Yang di dalam pendahuluan yang agung tersebut fiha du'a'u li talabatil ilmi, di dalamnya terdapat doa untuk para penuntut ilmu. Yang kita sudah sampaikan di pertemuan yang pertama, ada berapa doa? Totalnya ada berapa doa? Ahsan, ada 5 doa. Kemudian juga wat tanbihu ala ma sayaquluhu, dan memberikan perhatian atas apa yang akan dia sampaikan. Jadi apa yang akan disampaikan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Sesuatu yang membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dia mempelajari tauhid tapi tergelincir dalam kesyirikan karena tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dia ketahui kalau itu dia syirik atau dia tidak ketahui. Oleh karena itu apa yang akan beliau sampaikan itu adalah sesuatu yang besar, sehingga penulis mengawali kitabnya memberikan pendahuluan dengan doa-doa. Karena seseorang tidak akan bisa benar-benar dia mewujudkan hakikat tauhid kecuali dengan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu anak belajar seperti ini nih, wah itu daging semua, anak catat itu. Tapi anak rasa lebih mudah kalau direkam. Nanti kalau yang ketinggalan itu bisa didengar direkam. Jadi nanti saya belajar atau nanti ketika pulang di rumah, tapi anak rasa jarang sekali orang yang begitu. Udah pada lupa ya Abdul Halim ya. Kalau udah selesai pelajaran ya udah selesai Abdul Halim. Nggak ada yang mau didengar lagi. Mau nulis faidah-faidah aja udah nggak ada itu. 1001 orang itu. Apa 1000? Nah, serah. Haitsu qala, yang dimana penulis rahimahullah ta'ala berkata, As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil karim, Rabbnya arsy yang mulia, memberikan kepada kita 5 doa. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirati, semoga Allah menjagamu, melindungimu di dunia dan di akhirat. Itu doa pertama, nanti dibahas oleh Syekh. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikan kamu orang yang diberkahi dimanapun kamu berada. Ini udah kita bahas di matan ya, nggak perlu lagi untuk terjemahin. Udah belum? Udah kan? Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, ini doa ketiga. Semoga Allah menjadikan kamu termasuk dari orang-orang yang apabila diberikan bersyukur. Wa idza betuliya sabara, dan apabila diberikan cobaan bersabar. Wa idza adnaba astaghfara, dan apabila melakukan dosa bersegera untuk memohon ampun. Fa inna hadhihi thalathah hiya unwanus sa'adah, karena sesungguhnya 3 hal ini dia adalah tanda kebahagiaan. Tadi apa yang ana sampaikan, kenapa penulis mengawali kitabnya dengan pendahuluan doa-doa? Karena yang akan disampaikan adalah perkara yang besar. Seseorang tidak akan bisa benar-benar mewujudkan hakikat tauhid kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lihat, mengandung doa-doa semoga Allah menjagamu di dunia dan di akhirat. Ya, menjaga, melindungi di dunia dan akhirat, yaitu sehingga tidak ada lagi hal-hal yang buruk, hal-hal yang dibenci, hal-hal yang mudarat menimpamu, baik itu berupa kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, kejahatan dan sebagainya. Doa-doa yang mulia. Kemudian lihat, hadhihi muqaddimatun 'azimatun. Ini adalah pendahuluan yang agung. Fiha du'aun minasy-syaikh rahimahullah likulli talibi ilmin yata'allamu aqidatahu yuridu bidzalikal haqqa, maf'ul bih dari yuridu, wa yuridu bidzalika tajannuba, maf'ul bih lagi dari yuridu, wa yuridu bidzalika tajannubad dhalali wasyirki fa innahu hariyun bi ayyatawallahu Allahu fid dunya wal akhirati. Syekh Hafizullah Ta'ala berkata, ini adalah muqaddimah pendahuluan yang agung. Fiha du'aun minasy-syaikh, di dalam muqaddimah tersebut terdapat doa dari Syekh rahimahullah ta'ala. Untuk siapa? Likulli talibi ilmin, untuk setiap penuntut ilmu. Yata'allamu aqidatahu, yang mempelajari akidahnya. Yuridu bidzalikal haqqa, yang dia menginginkan dengan itu, yaitu dengan mempelajari akidahnya, al-haq, kebenaran. Dia menginginkan kebenaran. Dengan mempelajari akidahnya yang diinginkan, tujuannya adalah mencari kebenaran.
Wa yuridu bidzalika tajannubadh dhalali wasyirki. Dan dia menginginkan dengan sebab itu mempelajari akidah tajannubadh dhalal, menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala mendoakan setiap penuntut ilmu yang mempelajari akidahnya, yang tujuan dia mempelajari akidah untuk mencari kebenaran, mencari hak, dan tujuannya juga agar dapat menjauhi dari kesesatan dan kesyirikan. Dan orang-orang yang seperti itu, penuntut ilmu yang belajar akidah, tujuannya seperti itu, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk menjatuhkan para ulama, bukan untuk merendahkan, meremehkan orang-orang bodoh, tapi dia ingin kebenaran, dia ingin menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Penuntut ilmu yang seperti itu, fa innahu hariyun, maka sesungguhnya dia pantas, hari, pantas, bi ayyatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, dengan Allah melindunginya di dunia dan di akhirat. Penuntut ilmu yang modelnya seperti itu pantas Allah lindungi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Syekh mendoakannya. Terlebih lagi kalau yang belajar itu para pemuda. Nanti kita pelajari di min wasaya salaf li syabab itu, insyaallah besok pagi. Jadi kalau ada pemuda datang ke majelis ilmu, mereka pada menyambutnya. Marhaban ya syabab, selamat datang wahai para pemuda. Dengan wasiat Rasulullah SAW. Bahkan ada salaf mengatakan, kalau kamu nggak paham tanya ke saya. Saya lebih suka kamu ketika selesai kajian memahami kajian tersebut daripada kamu selesai kajian dalam keadaan tidak memahami. Tanya saja kalau nggak ada yang paham ke saya. Kemudian ada lagi nasihat, ya syabab, berapa banyak para pemuda yang sudah mati. Jadi ternyata tidak nunggu tua untuk mati, maka kejarlah akhirat. Karena saya melihat orang yang mengejar akhirat itu dia akan mendapatkan dunia bersamanya. Tapi orang yang mencari dunia tidak akan mendapatkan akhirat bersamanya. Itu para pemuda, masa-masa emas. Itu antum sekarang ini masa-masa emas. Wallahi, antum sekarang ini masa-masa emas. Hafalannya kuat, badannya kuat, pemikirannya kuat, otaknya mudah dalam mencerna, dalam memahami, semua berada di kondisi keemasan. Kalau antum memanfaatkannya untuk kebaikan, antum akan mendapatkan kebaikan tersebut. Karena biasanya pemuda itu dia memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Stop, anak ingin jadi mufti. Dulu cita-cita anak itu ketika SMP, ingat sekalian. Maju, sampaikan cita-citanya. Ustaz, anak ingin jadi mufti. Antum tahu mufti? Nggak tahu mufti? Mufti itu syekh terbesar dalam suatu negeri, sehingga dijadikan patokan dalam fatwa. Syekh Ibnu Baz itu dia mufti alam, mufti dunia. Mufti itu orang yang memberikan fatwa. Dan kalau sudah ditunjuk oleh suatu negeri, berarti keilmuannya nggak ada lagi yang mengalahkan. Nah, itu mufti. Pengen baca ini, pengen hafal ini. Dulu anak ketika masa-masa muda, dan anak ngerasa masih muda, anak masih insya Allah menempuh cita-cita anak itu. Anak ingin menghafal Kutubut Tis'ah, menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pertama anak itu pengen hafal Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ingin anak hafal semua itu. Tinggi.
Dan kalau antum benar-benar memanfaatkan masa muda antum akan dapat itu cita-cita. Karena itu masa keemasan. Tapi kalau antum tidak memanfaatkannya, udah hilang sudah. Kemudian berharap nanti di masa tua, la marhamallah, sedikit sekali. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi orang yang sudah tua itu nggak bisa duduk lama-lama seperti antum, nggak bisa fokus lama-lama seperti antum. Karena dia punya tanggungan, pekerjaan, keluarga, anak, dan sebagainya. Ini masa antum, masa-masa emas. Manfaatkan sebenar-benarnya. Ya. Kemudian lihat di sini. Tadi apa doa yang pertama? As'alullah al-azim, itu tawassulnya. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb Arsy Karim. Apa doa yang pertama? Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah melindungimu, menjagamu di dunia dan di akhirat. Sekarang pembahasannya dari Syekh tentang doa yang pertama itu. Perhatikan. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirati fa innahu la sabila ilal makarihi an tasila ilaihi la fi dinihi wala fi dunyahu. Nanti ada dalilnya. Fokus dulu, perhatikan. Kata Syekh, wa idza tawallahu Allahu, apabila Allah melindunginya. Tawallahu Allahu, apa i'rab Allahu? Apa i'rabnya Anas? Apa arti tawalla? Apa arti tawalla? Melindungi. Allahu, apa i'rabnya? Faruk. Allahu. Sudah gampang sekali itu. Yusuf Sumut. Apa i'rab Allah? Maf'ul bih. Wih, bahaya sekali itu. Bahaya gak kalau Allah i'rabnya maf'ul bih? Berarti Allah dilindungi. Apa? Apa i'rabnya berarti? Fa'ilah. Allah yang memberikan pelindungan. Hu berarti apa i'rabnya? Tawallahu. Hu domir hu, apa i'rabnya berarti? Baru dia maf'ul bih muqaddam. Wa idza tawallahu Allah, dan apabila Allah melindungi dia, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apabila Allah sudah melindungi seorang hamba, suatu manusia di dunia dan di akhirat, lihat, fa innahu la sabila ilal makarihi an tasila ilaihi. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, la sabila, tidak ada jalan sedikit pun, ilal makarih, kepada sesuatu yang dibenci, antasila ilaihi, yang sesuatu yang dibenci tersebut sampai kepadanya. La sabila, tidak ada jalan sedikit pun, ilal makarih, kepada sesuatu yang dibenci untuk sampai kepadanya. Terjemahan enaknya, tidak akan ada sesuatu yang dibenci sampai kepadanya. Kalau Allah sudah melindunginya di dunia dan di akhirat, nggak ada sesuatu yang dibenci apapun itu sampai kepada dia, nggak mungkin, karena Allah sudah melindungi dia. La fi dinihi, tidak pada agamanya, jadi nggak ada sesuatu yang dibenci sampai pada dia, baik dalam agamanya, wala fi dunyahu, dan tidak juga dalam dunianya. Dia selamat, tenang, tentram. Nggak ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang dibenci, suatu kejahatan, mara bahaya datang sampai menimpa dia di dunia dan di akhirat. Oleh karena ini adalah doa yang sangat agung. Doa pun minasyekh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi Allah melindungi orang-orang yang beriman. Kalau ingin dilindungi, beriman. Apa bentuk pelindungan Allah kepada orang yang beriman? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan lihat di situ, kalau kita perhatikan, minadh dhulumat itu mufrad musanna atau jama'? Jama'. Jama' apa? Muannas salim. Allah akan mengeluarkan dia dari berbagai kegelapan. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan keraguan, kegelapan kejahatan, kegelapan kefakiran, kesengsaraan. Allah akan mengeluarkan dia kepada cahaya. Dan lihat, nur itu dia mufrad musanna atau jama'? Mufrad, karena cahaya itu cuman barakallah. Jadi Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, yang Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya Allah. Adapun walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, mengingkari Allah, tidak mau beriman, tidak mau beriman kepada Allah. Awliya'uhumut taghut, pelindung-pelindung mereka adalah taghut, yang tidak mampu untuk melindungi mereka tentunya. Kemudian lihat, fa idza tawallaka Allah akhrajaka minadh dhulumati, dhulumati syirki wal kufri wasyukuki wal ilhadi ila nuril imani wal ilmin nafi'i wal amalis salih. Apa kata Syekh Hafizahullah Ta'ala? Fa idza tawallaka Allah, maka apabila Allah melindungi kamu. Tawallaka Allah, apa i'rab Allahu lagi di sini Gio? Fa'il ka, domir ka, barakallahu. Fa idza tawallaka Allah, maka apabila Allah melindungi kamu, apa yang terjadi? Akhrajaka minadh dhulumati, Allah akan mengeluarkan kamu dari kegelapan-kegelapan, berbagai kegelapan. Disebutkan contoh-contohnya, dan berarti bukan ini saja. Bukan ini memaknai pembatasan, semua kegelapan. Salah satunya apa? Zulumati syirki, kegelapan kesyirikan. Wal kufri, kekufuran. Wasyukuki, keraguan. Wal ilhadi, dan ateis. Ilhad itu ateis ya. Orang yang mengingkari adanya Tuhan, anti Tuhan. Allah akan mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju ila nuril iman, kepada cahaya keimanan, wal ilmi nafi', dan ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih, dan beramal saleh. Kemudian Allah juga berfirman, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ana mau tanya, maula itu dia isim apa? Ada yang tahu? Isim apa? Bukan itu. Dia isim fa'il. Pokoknya dari mustaqqat sampai isim alat, bukan banyak, ada 8. Isim apa itu dia? Apa, Farouk? Apa arti maula? Tempat pelindung. Berarti isim apa tuh? Isim makan. Dan apa i'rab maula? Bi annallaha
Allah. Apa i'rab Allah? Isim anna. Maula khabar anna ya. Tapi dia i'rabnya muqaddar. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah." Demikian itu dengan bahwasannya Allah maula, tempat perlindungan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Allah adalah tempat berlindung orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina, dan bahwasanya orang-orang kafir la maula lahum, tidak ada tempat berlindung bagi mereka. Kemudian lihat lagi, ini masih menjelaskan tentang doa yang pertama. Fa idza tawallaka Allahu bi ri'ayatihi wa bi taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirati fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan. Kata Syekh, fa idza tawallaka Allahu, maka apabila Allah melindungi kamu, biriayatihi, dengan pemeliharaannya, wa bitaufiqihi, dan dengan taufiknya, wa hidayatihi, dan hidayahnya. Apabila Allah melindungi kamu dengan pemeliharaan Allah, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, melindungi kamu lah. Fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Lihat, fa innaka tas'adu sa'adatan, maka sesungguhnya kamu akan bahagia, sa'adatan, dengan kebahagiaan, la syaqa'a ba'daha abadan, tidak ada kesengsaraan lagi setelahnya selama-lamanya. Kalau Allah sudah melindungi kamu, maka tidak akan ada lagi kesengsaraan setelahnya selama-lamanya. Engkau akan bahagia. Dan betapa mulianya, maha mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering kali diberikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga sering kali kita menghiraukan petunjuk tersebut, tidak memperdulikan petunjuk tersebut, tapi tetap saja Allah masih memberikan hidayah tersebut. Mungkin antum sering mengalami, misalnya ingin melakukan kemaksiatan, tiba-tiba aja ada yang lewat, entah manusia, atau mungkin ketika di HP tiba-tiba ada iklan, tiba-tiba ada apa, ada status apa yang memperingatkan, yang memberitahukan tentang Allah. Itu nggak boleh. Pernah nggak mengalami itu? Itu sinyal-sinyal hidayah. Misalnya ingin pergi ke diskotik, tapi tiba-tiba antum tanpa sadar melihat orang yang sedang sholat di masjid. Lagi sholat di masjid. Itu hidayah. Tapi masih banyak dari kita ketika dalam kondisi itu yang tetap melanjutkan kemaksiatan. Tapi Allah tidak ada henti-hentinya untuk memberikan kepada kita hidayah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang tersebut akan bahagia selama-lamanya, tidak akan sengsara lagi selama-lamanya. Kemudian lihat, fid dunya yatawallaka bil hidayati wat taufiqi was sayri 'alal manhajis salimi. Wa fil akhirati yatawallaka bi ayyudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha la khaufa wala marada wala syaqa'a wala kibara wala makariha. Hadhihi walayatullahi li'abdihil mu'mini fid dunya wal akhirati. Tadi kita sudah sampaikan orang yang dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat dia akan bahagia. Apa bentuk perlindungan Allah di dunia? Lihat. Fid dunya, di dunia, yatawallaka, Allah akan melindungi kamu bil hidayati, dengan sebab hidayah.
Jadi Allah berikan hidayah, itu bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Wat taufiqi, dan kemudahan, ya, taufik itu dia kemudahan. Wasairi 'alal manhajis salimi, dan berjalan di atas jalan yang benar, salim, yang selamat, dan berjalan di atas jalan yang selamat. Itu bentuk hidayah, enggak? Itu bentuk perlindungan Allah yang diberikan kepada kamu di dunia. Jangan sia-siakan itu. Pegang erat-erat itu. Kalau perlu digigit dengan gigi geraham, itu bukti kalau orang benar-benar dia berpegang erat sampai gigi gerahamnya pun ikut menggigit. Dan anak rasa semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Jaga itu. Allah sudah memberikan hidayah kepada kita semua dengan berada di pondok pesantren, menuntut ilmu agama. Hidayah bukan itu. Wah, hidayah yang besar, sangat mahal ya. Wallahi sangat mahal hidayah itu, sangat mahal. Betapa banyak orang penuntut ilmu, perempuan pakai cadar, kemudian dia tergelincir, buka cadarnya, bukan hanya buka cadar, buka jilbabnya, bukan hanya buka jilbab, bahkan jadi pelacur. Banyak itu. Allah, Ana pernah jumpai itu wanita sebelumnya pakai cadar, kemudian ternyata Ana dapat kabar lagi dia sudah jadi pelacur. Hidayah sangat mahal, nggak bisa diganti dengan dunia beserta isi. Allah, ini sangat mahal. Kita sudah berada di sini di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah memberikan kemudahan bagi kita. Allah sudah memberikan kita berjalan di atas jalan yang selamat. Jaga perlindungan Allah tersebut, pelihara, pegang dengan erat. Jangan sia-siakan itu. Jangan membuat Allah enggan untuk memberikan itu lagi kepada kita. Kemudian wa fil akhirati, dan di akhirat, yatawallaka, Allah akan melindungi kamu, bi ayyudkhilaka jannatahu, dengan dia memasukkan kamu, yudkhilaka, adkhala yudkhilu, memasukkan, yudkhilaka fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Allah, yaitu dengan Allah memasukkan ka kamu, maf'ul bih, jannatahu, kepada surganya. Itu di akhirat Allah akan masukkan kamu ke dalam surganya. Itu bentuk perlindungan Allah. Khalidan, kekal, mukhalladan, yang dikekalkan, fiha, di dalamnya. Fiha la khaufa, di dalamnya tidak ada rasa takut sedikit pun. Wala maradha, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Wala syaqa, tidak ada kesengsaraan sedikit pun. Wala kibara, tidak ada ketuaan sedikit pun. Gak akan tua, muda terus selama-lamanya. Ya akhi, selama-lamanya lama sekali. Wala makariha, dan tidak ada sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai sedikit pun. Surga, tempat segala bentuk kenikmatan. Hadhihi walayatullahi li'abdihil mu'mini fid dunya wal akhirati. Hadhihi, ini adalah walayatullah, perlindungan Allah, li'abdihi, kepada hambanya, al mu'mini, yang beriman, di dunia dan di akhirat. Ingat syaratnya, iman. Kemudian doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Qala wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah menjadikan kamu orang yang diberkahi dimanapun kamu berada. Lihat di sini. Idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta fahadha huwa ghayatul matalibi. Kita terjemahin dulu biar antum enggak bolak-balik. Idza ja'alaka Allahu mubarakan, apabila Allah telah menjadikan kamu orang yang diberkahi, aina ma kunta, dimanapun kamu berada, fahadha huwa ghayatul matalib, maka ini adalah puncak cita-cita
Matalib, keinginan-keinginan, bisa juga cita-cita. Maka ini adalah puncak keinginan. Puncak cita-cita itu adalah diberkahi oleh Allah SWT. Lihat lagi. Yaj'alullahul barakata fi umrika. Allah menjadikan keberkahan pada umurmu. Keberkahan itu tumbuh dan berkembang di atas kebaikan. Allah menjadikan umurmu berkah. Umurmu dipenuhi dengan ketaatan, kebaikan, amal soleh. Sehingga nanti di akhirat ketika dipertanyakan apa yang engkau habiskan pada masa mudamu, pada umurmu, engkau akan menjawabnya dengan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan senangnya, bahagianya menjawab itu. Dipenuhi dengan ketaatan. Tapi perlu kita ketahui, siapa diri kita nanti di final keputusan ketika menghadap Allah di hari kiamat. Itu bukan siapa diri kita sekarang. Jangan merasa bangga dulu, jangan merasa sok suci terlebih dahulu. Siapa diri kita nanti di akhirat bukan siapa diri kita dahulu. Jadi jangan merasa sedih. Orang yang dulunya sering melakukan kemaksiatan, sering menulis dalam catatan hidupnya dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, jangan merasa berkecil hati. Karena siapa diri kita nanti ketika di akhirat final keputusan di hadapan Allah, itu adalah siapa diri kita ketika diambang kematian. Ada yang tahu apa kaidahnya? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Dan ini menunjukkan rahmat Allah yang sangat luar biasa. Kasih sayang Allah yang sangat dahsyat. Sehingga rahmat Allah itu dapat diraih, diambil oleh orang soleh maupun orang bejat, pelaku ketaatan ataupun pelaku maksiat, semua orang bisa meraihnya. Dengan cara apa? Orang yang melakukan ketaatan, dia tinggal melanjutkan ketaatan tersebut sampai akhir hayatnya. Bagi orang yang mengisi hidupnya dengan kemaksiatan, dia tinggalkan kemaksiatan tersebut, kemudian dia isi sisa umur hidupnya dengan ketaatan. Karena amalan itu tergantung akhir. Berapa banyak orang yang dia semasa hidupnya melakukan ketaatan, melakukan ini, bahkan dikatakan syekh, alim minal ulama, tapi di akhir hayatnya kafir, ateis, mengaku tidak ada Tuhan, meyakini anti Tuhan, kekal dalam api neraka. Antum tahu hadis yang di Arba'in Nawawiyah? Tahu? Yang tentang takdir. Ada yang bisa menyebutkan? Min ahli jannah. Hadis tentang kandungan. Arba'ina yawman, thumma yakunu, sampai seterusnya. Ayo, muroja. Coba keraskan. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulun nar. Barakallahu. Berarti tergantung apa? Akhirnya. Dan itu disebabkan juga, salah satu sebab yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kenapa orang dia melakukan amalan-amalan surga, menempuh jalan-jalan surga, kemudian Alkitab di Lauhul Mahfuz mendahulunya.
dia melakukan amalan neraka. Kenapa? Karena dia semasa melakukan amalan-amalan surga tidak ikhlas karena Allah. Sehingga Allah jadikan dia di akhir hayatnya melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Kesimpulannya innamal a'malu bil khawatim. Allah akan menjadikan keberkahan dalam umurmu, dipenuhi dengan ketaatan amal soleh. Wa yaj'alul barakata fi rizqika, dan Allah menjadikan keberkahan pada rezekimu, merasa cukup, tidak ada hutang, penuh dengan ketenangan, rezekinya mengantarkan kepada kebaikan, keridhaan Allah. Itu keberkahan. Wa yaj'alul barakata fi ilmika, dan Allah menjadikan keberkahan pada ilmumu, tetap mungkin dan diamalkan dan disampaikan kepada manusia. Itu keberkahan pada ilmu. Jadi jangan merasa bangga orang yang punya banyak ilmu, tapi banggalah ketika dia bisa mengamalkan ilmunya. Banggalah ketika dia sudah bisa mengajarkan ilmunya. Karena itu adalah tanda keberkahan ilmu. Wa yaj'alul barakata fi amalika, dan Allah menjadikan keberkahan pada pekerjaanmu. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatika, dan menjadikan keberkahan pada keturunanmu, sehingga dia senantiasa melakukan amal soleh, sehingga dia senantiasa mendoakan dia, bapaknya, ibunya. Aina ma kunta tusahibukal barakatu, fa'il. Aina ma kunta, dimanapun kamu berada, tusahibukal barakah, keberkahan menyertaimu. Dimanapun kamu berada, keberkahan menyertaimu. Aina ma tawajjahta, dimanapun kamu pergi, keberkahan menyertaimu. Wa hadza khairun 'azimun wa fadlun min Allah, kata Syekh. Ini adalah kebaikan yang sangat besar dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dijadikan orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ditambah lagi dimanapun kita berada diberkahi. Itu lebih-lebih lagi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Nanti kita lanjut insyaallah ba'da maghrib. Ba'da isya kita lanjut lagi ya, biar nanti selesai kitab ini memang selesai. Antum, ana butuh semangat antum. Butuh semangat antum. Nanti diusahakan Mas Ardian ya, makanya sebelum maghrib. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.